saya akan menjelaskan tentang metodologi dalam berdakwah. Nah, sebelum saya menjelaskan metode dalam berdakwah, hendaknya kita memahami terlebih dahulu perbedaan antara metode dengan teknik. Nah, adapun metode itu merupakan cara yang lebih bersifat konseptual atau sistematis. Nah, sedangkan teknik adalah cara yang lebih bersifat ke praktik gitu terhadap suatu metode. Nah, dalam secara etimologi, metodologi dakwah terdiri dari kata metode, logos, dan dakwah. Nah, adapun metode di sini yaitu bisa diartikan sebagai thoriqot atau jalan ataupun tata cara. Nah, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan, atau nalar ataupun arti. Nah, sedangkan dakwah dalam Islam mengandung arti mengajak, menyeru, atau memanggil. Nah, adapun secara terminologi ada banyak tentunya, namun diantaranya itu metode dakwah adalah mempelajari cara-cara yang dilakukan oleh mubaligh atau dai atau disebut juga komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah itu harus bertumpu pada suatu pandangan, yaitu menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Jadi, metodologi dakwah adalah ilmu yang mengkaji tentang konsep teoritis dari berbagai tata cara atau metode yang digunakan dai atau komunikator untuk menyampaikan materi dakwah Islam kepada mad'u atau komunikan ataupun pendengar. Nah, metodologi dakwah itu juga mempelajari tentang berbagai macam metode-metode dalam berdakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, yang mana tujuan dakwah secara global adalah agar manusia yang didakwahi itu bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun Abdul Halim Mahmud mengemukakan rincian tujuan dakwah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu manusia untuk beribadah kepada Allah dengan sesuai syariat, dengan sesuai syariatnya. Nah, kemudian yang kedua, mengubah kondisi buruk yang dialami kaum muslimin menjadi kondisi yang lebih baik dan benar. Kemudian berusaha menyebarkan dakwah Islam di seluruh umat manusia. Nah, kemudian metode itu lebih penting daripada materinya ya. Nah, dengan yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan at-thariqah al-humuniyah. At-thariqah al-humumin. At-thariqah al-humumin al-madah. Nah, Profesor Dr. Haji Muhammad Yunan Yusuf mengungkapkan ini sangat relevan dengan kegiatan dakwah. Nah, betapapun sempurnanya dakwah, lengkapnya bahan, kemudian aktualnya isu-isu yang disampaikan, tetapi disajikan dengan cara yang sembrono. Nah, ataupun tidak sistematis lah ya, dan serampangan begitu. Itu akan menimbulkan kesan yang kurang baik atau tidak menggembirakan gitu. Tapi sebaliknya, walaupun materi kurang sempurna dan bahan sederhana, namun disajikan dengan cara yang menarik atau menggugah, maka akan menimbulkan kesan yang menggembirakan. Oleh karena itu, dengan mempelajari metodologi dakwah, maka kita akan dapat menentukan metode apa yang cocok digunakan sesuai kondisi dalam berdakwah. Kemudian ada beberapa sumber metodologi dakwah.
yang diantaranya yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, terus sejarah para sahabat dan fuqaha, dan pengalaman juga tentunya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.